Penyakit daun keriting di tanaman cabai merupakan penyakit klasik. Sering juragan temui di tanamannya, entah di skala tanam kecil atau besar. Sebenarnya, saya sudah pernah membahas bagaimana mengatasi masalah daun keriting di tanaman cabai. Namun, ada saja juragan yang tanya kembali bagaimana caranya. Biasanya yang tanya adalah juragan penonton baru atau bahkan juragan lama, tapi masalah daun keriting cabainya masih belum sukses dikendalikan. Sudah semprot ini itu, daun keriting muncul lagi dan lagi. Pasti ada yang salah selama masa pengendalian daun keriting ini. Di sini saya rangkumkan kembali bagaimana cara cepat dan tepatnya dalam mengendalikan daun keriting cabai. Juragan lama atau juragan baru wajib tonton video ini sampai akhir. Agar tidak muncul pertanyaan lagi, bagaimana mengatasi masalah yang sama ini. Sebelum melakukan penyemprotan dengan insektisida tertentu, juragan identifikasi dulu di daun yang mengeriting. Juragan lihat baik-baik, daun cabainya yang keriting, ada hamanya atau tidak. Lihat juga di balik permukaan daunnya, jangan pada permukaan atasnya saja. Jika ada hama, sudah dipastikan kalau daun mengeriting ini akibat serangan hama tadi. Yaitu berupa kutu-kutuan, seperti kutu daun, trips, kutu kebul, bahkan tungau sekalipun. Daun mengeriting ini, karena cairan daunnya telah dihisap oleh kutu-kutuan tadi. Sehingga daun kehilangan cairan, lama-kelamaan akan mengkerut dan keriting. Terutama terjadi di bagian pucuk daun, karena hama-hama ini menyukai daun yang lebih muda. Maka untuk mengendalikan daun keriting ini, ya juragan kendalikan penyebabnya, yaitu mematikan hamanya. Gunakan insektisida yang bekerja kontak dengan bahan aktif dan merek dagang apa saja. Yang penting bekerja racun kontak untuk sasaran hama kutu-kutuan. Untuk dosis, ya juragan ikuti aturan di kemasannya. Untuk itu, juragan jangan malas-malasan membaca petunjuk pemakaian dosis insektisida yang akan digunakan. Poin kedua yang harus juragan perhatikan di daun yang keriting. Jika setelah juragan lihat betul-betul dan ternyata tidak ada hama, jenis kutu-kutuan maupun semut, maka bisa dipastikan tanaman juragan itu kekurangan unsur hara makro. Kita mengenal istilah 4 sehat 5 sempurna. Kalau bagi tanaman, 4 sehatnya itu unsur makro dan 5 sempurnanya unsur mikro sebagai pelengkapnya. Jadi, kalau tanaman juragan kekurangan unsur mikronya, tidak mungkin meninggalkan gejala yang begitu terlihat. Namun jika kekurangan yang unsur makronya, tentu pertumbuhan tanaman menjadi tidak normal. Maka untuk mengatasi daun keriting, karena kekurangan fosfat dan kalium, juragan berikan pupuk tinggi fosfat dan kalium. Yang penting rendah nitrogen, tinggi fosfat dan kaliumnya. Bisa berikan secara tabur, kocor, atau sebagai penyemprotan. Misalnya dengan pupuk NPK Mutiara Profesional, 9-25-25. Daun keriting juga bisa akibat kekurangan kalsium juragan. Antara kekurangan kalsium dan kalium ini, bisa juragan simak pada penjelasan video sebelumnya. Juragan sudah cek daunnya, tidak ada hama, dan kebutuhan pupuknya selalu terpenuhi. Tapi daun keriting tetap saja muncul dan menyerang tanaman juragan. Ternyata, pH tanah juga bisa mengakibatkan daun keriting juragan. Karena proses penyerapan nutrisi dalam tanah dari pemupukan yang diberikan menjadi terhambat. Jika pH tanahnya ternyata sudah sekitar 6,5 sampai 7,5, yang artinya sudah netral. Tapi daunnya keriting, dan kedua poin sebelumnya, sudah juragan cek normal saja. Itu artinya, bisa karena serangan patogen dalam tanah, yang menyerang bagian perakarannya. Entah akibat jamur atau bakteri patogen, yang menyerang mulai dari bagian akar. Akan terus merembet, ke atas sampai puncak tanaman.
Namun, jika tanah juragan ternyata dalam keadaan asam, pH berada di bawah 6. Daun keriting muncul, karena penyerapan pupuk tadi tidak bisa diserap tanaman secara maksimal di pH asam. Sehingga tanaman akan tetap kekurangan fosfat dan kalium, seperti poin kedua tadi. Untuk menaikkan atau menetralkan pH tanahnya, juragan bisa taburkan kapur pertanian, kapur dolomit, atau pupuk kalsium karbonat, bahkan kalsium humat, yang sama-sama mempunyai kegunaan dalam menaikkan pH tanah asam. Juragan sudah cek dari poin 1 sampai 3, tapi tidak ada hama, serangan penyakit, nutrisi terpenuhi, dan pH-nya sudah netral. Tapi gejala daunnya tetap saja keriting, meskipun sudah disembuhkan dengan penyemprotan ini itu. Ternyata, juragan menggunakan bibit atau benih yang cacat. Ini yang jarang sekali juragan sadari selama penanaman cabai. Dalam hal ini, benihnya memang tidak tahan dari daun keriting. Atau sudah jadi sifat genetik benih, bibit, atau tanaman itu sendiri. Jika terus ditanam dari genetik yang sama tadi, secara otomatis, daun tanaman selanjutnya akan tetap keriting. Untuk itu, sebelum menanaman, juragan pastikan dulu benihnya mempunyai sifat genetik yang unggul. Sudah tahan dari daun keriting, minimal virus Gemini, maupun hama kutu-kutuan. Untuk benih-benih cabai yang sudah tahan virus dan hama ini, sudah pernah saya rekomendasikan jenisnya. Bisa simak lagi di video ini juragan. Ada 4 poin dalam mengatasi daun keriting dengan cepat, tepat, dan ampuh. Dari 4 poin tadi dalam mengatasi daun keriting, yang perlu juragan curigai dan identifikasi pertama kali adalah serangan hama kutu-kutuan. Karena biasanya, yang akan juragan selalu temui adalah serangan hama-hama ini di daun keriting. Dari penjelasan ini, semoga juragan semua, baik penonton baru atau lama, jadi paham dalam mengatasi daun keritingnya. Dan tidak kebalik-balik, mengatasi daun keritingnya, misalnya karena kekurangan unsur hara. Tapi malah juragan semprotkan insektisida. Ya daunnya akan tetap keriting juragan, karena gak ada hamanya. Kesal sendiri ujung-ujungnya, karena gak sembuh-sembuh. Sampai sini saja, semoga bermanfaat.